Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Rahmayanti Rambe, MPD. Adapun saya adalah dosen tetap di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam STKIP Al-Maksum Langkat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan latar belakang pendidikan saya. Adapun latar belakang pendidikan saya adalah saya berasal dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Kemudian saya melanjutkan studi saya di S2 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan, dan sekarang saya sedang menyelesaikan program doktoral saya di program studi pendidikan dasar Dikdas Universitas Negeri Medan. Oke. Adapun pembuatan video ini saya lakukan yaitu sebagai pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKTPT. Ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu visi misi daripada program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam di STKIP Al-Maksum Langkat. Adapun visinya yaitu menjadi program studi unggul dan profesional yang menghasilkan tenaga pendidik di bidang pendidikan ilmu pengetahuan alam berbasis praktikum ilmiah untuk mewujudkan masyarakat ilmiah religius tatanan regional Sumatera Utara tahun 2032. Adapun yang menjadi misinya di Prodi IPA ini adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis praktikum ilmiah untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam pembelajaran sains, khususnya pembelajaran IPA berbasis teknologi, melaksanakan pendidikan di bidang sains, khususnya IPA yang kreatif dan inovatif, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas lulusan. Adapun untuk mencapai atau untuk tercapaiannya visi dan misi dari Prodi IPA sendiri, saya bertindak sebagai dosen Prodi IPA di STKIP Al-Maksum Langkat, memberikan atau mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan IPA. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu mulai dari kimia dasar 1, kimia dasar 2, praktikum IPA, biokimia, kimia pangan, pembelajaran IPA terpadu, analisis senyawa kimia, dan pelajaran yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam lainnya. Sesuai dengan peraturan, setiap dosen itu wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua itu adalah dalam bidang penelitian, dan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga itu dalam bidang pengabdian. Adapun dari ketiganya itu kita harus bersinergi dalam bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Oke. Sebelum memulai perkuliahan, saya sebagai dosen Prodi IPA itu sendiri menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian kontrak perkuliahan, kemudian modul atau bahan ajar yang akan saya persiapkan kepada mahasiswa. Sehingga pada pertemuan yang pertama nanti, saya sebagai dosennya akan memberitahukan mengenai kontrak perkuliahan dan RPS. Apa RPS? RPS yang saya share nantinya ke mahasiswa akan dipelajari mahasiswa sebagai referensi bahwasanya apa-apa saja materi yang akan mereka dapat. Ya. Nah, sebagai contoh saya ambil dari beberapa mata kuliah yang telah saya sebutkan tadi. Saya mengambil contoh pada mata kuliah kimia dasar 1. Nah, pada mata kuliah kimia dasar 1, adapun RPS-nya atau rencana pembelajaran semesternya itu saya buat sendiri, saya kembangkan sendiri, yang terdiri dari 16 pertemuan. Jadi jumlah pertemuan itu ada 16. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah kimia dasar 1 ini yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah kimia dasar 1 selama 1 semester, mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam semester 1 akan mampu memecahkan permasalahan kimia dengan menggunakan hukum-hukum dasar kimia. Kemudian nantinya pada
pertemuan yang pertama atau minggu pertama. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan pertama, mahasiswa itu sendiri akan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu kimia tentang materi. Adapun yang menjadi bahan kajian atau materi ajarnya yaitu konsep dasar ilmu kimia tentang materi dan perubahannya. Dan bentuk pembelajaran yang akan saya pergunakan kepada mahasiswa yaitu menggunakan metode ceramah dan diskusi, kemudian melalui kajian referensi textbook dan tanya jawab. Untuk indikator penilaiannya yaitu pengamatan diskusi, keaktifan di kelas, dan saya juga akan nantinya akan melakukan sebuah quiz yang akan dilakukan di akhir perkuliahan. Oke. Adapun untuk minggu kedua atau pertemuan yang kedua, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu setelah menyelesaikan pertemuan kedua, mahasiswa akan mampu mendeskripsikan klasifikasi zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi bahan kajian materi ajarnya itu adalah klasifikasi zat yang terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian untuk pembelajaran yang minggu yang ketiga atau pada pertemuan perkuliahan yang ketiga yaitu kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa itu adalah setelah menyelesaikan pertemuan ketiga, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Dan tentu bahan kajian atau utama materi ajarnya itu adalah sistem penyusun atom, teori atom dimulai dari model atom Thomson, Dalton, Bode, Rutherford, dan gelombang mekanika. Jadi dari sistem periodik unsur dan sistem keperiodikan unsur. Kita lanjut ke pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat ini kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan keempat, mahasiswa akan mampu menjelaskan konfigurasi elektron serta mendeskripsikan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur dan sifat-sifat atom. Adapun bahan kajian atau materi yang menjadi pokok utamanya itu adalah konfigurasi elektron, larangan Pauli, aturan Aufbau, dan aturan Hahn. Nah, setelah menyelesaikan pertemuan kelima, mahasiswa akan mampu menjelaskan ikatan kimia dan bentuk molekulnya. Adapun yang menjadi bahan ajar atau materi ajar utama yaitu ikatan kimia dan bentuk molekul. Jadi nanti mahasiswa di sini akan mempelajari contoh-contoh ikatan kimia dan bentuk-bentuk molekul. Untuk pertemuan keenam, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan keenam, mahasiswa akan mampu menjabarkan persamaan reaksi. Dan pastinya yang menjadi bahan materi ajar yaitu adalah stoikiometri yang terdiri dari atom relatif dan massa atom relatif, mulai dari rumus kimia dan persamaan reaksi. Kemudian masuk ke pertemuan ketujuh. Di pertemuan yang ketujuh ini kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan ketujuh, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep mol serta penerapannya dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Dan yang menjadi materi ajarnya itu adalah konsep mol, stoikiometri, reaksi kimia dan reaksi kimia dalam larutan. Kemudian pada pertemuan ke-8 akan memasuki ujian tengah semester. Next, lanjut ke pertemuan ke-9 yaitu kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan ke-9, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep asam basa dan permasalahan perhitungan dalam asam basa. Materi ajarnya yaitu konsep asam basa dan permasalahan perhitungan asam basa. Masuk ke pertemuan ke-10, nantinya kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan ke-10, mahasiswa akan mampu menjelaskan indikator dalam asam basa dan penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi materi pokoknya, materi ajarnya itu adalah indikator asam basa. Masuk ke pertemuan ke-11, nantinya kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yaitu
Setelah menyelesaikan pertemuan ke-11, mahasiswa akan mampu menjelaskan sifat koligatif larutan, permasalahan perhitungan, dan dalam sifat koligatif larutan. Adapun yang menjadi materi bahan ajar yaitu adalah konsep asam basa dan permasalahan perhitungan asam basa. Masuk ke pertemuan ke-12, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan ke-12, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep kinetika reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi bahan ajar utama yaitu konsep dasar kinetika reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk ke pertemuan ke-13, kemampuan akhir yang akan diharapkan mahasiswa itu, yang akan didapatkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan ke-13, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep kesetimbangan kimia dalam suatu reaksi. Yang menjadi bahan ajar yaitu konsep kesetimbangan kimia dalam suatu reaksi. Masuk ke pertemuan ke-14, setelah menyelesaikan pertemuan ke-14, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep termokimia. Adapun yang menjadi materi ajar yaitu konsep termokimia. Masuk ke pertemuan ke-15, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa yaitu setelah menyelesaikan pertemuan ke-15, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep termodinamika dasar. Dan yang menjadi bahan materi utamanya itu adalah konsep termodinamika. Lanjut masuk ke pertemuan ke-16 yaitu nantinya akan diadakan ujian akhir semester. Adapun yang menjadi penetapan nilai akhir di sini adalah berdasarkan peraturan dari pihak STKIP Al-Maksum Langkat, yaitu nilai akhir itu didapatkan dari 4 bobot. Bobot yang pertama terdiri dari kehadiran sebanyak 10% ditambah dengan tugas. Nilai tugas itu bobotnya itu adalah 20% ditambah dengan nilai ujian tengah semester yang berbobot 30%, kemudian dari nilai ujian akhir semester atau UAS sebanyak 40%. Itu adalah nilai akhir dari mahasiswa yang didapat. Kemudian adapun yang menjadi referensi dari mata kuliah kimia dasar ini adalah mahasiswa bisa mendapatkan dari berbagai sumber buku ataupun textbook ya, bisa dari Raymond Chang, kimia dasar, kemudian kimia untuk universitas dari penulisnya Kinan, dan kimia organik dari Fessenden, dan ada lagi beberapa bahan-bahan atau textbook yang berhubungan dengan kimia umum atau kimia dasar ini. Kemudian saya menetapkan peraturan kepada mahasiswa untuk dalam proses pembelajaran. Adapun proses pembelajarannya yang saya tetapkan itu adalah saya memiliki catatan tersendiri kepada mahasiswa. Pada saat melakukan proses pembelajaran itu, mahasiswa itu harus dinilai keaktifan dari segi bertanya, dari segi menjawab pertanyaan, kemudian dari segi memecahkan masalah. Jadi nantinya di awal perkuliahan nantinya saya akan memberikan sebuah umpan kepada mahasiswa, sebuah pertanyaan yang harus dijawab mahasiswa. Kemudian ada kasus-kasus yang harus dipecahkan mahasiswa. Nah, kasus-kasusnya itu adalah mengenai isu-isu apa saja seputar kimia yang sedang viral. Kemudian aturan-aturan yang saya tetapkan kepada mahasiswa yaitu mahasiswa wajib memenuhi kontrak perkuliahan di awal pertemuan yang telah saya jabarkan. Jadi setelah saya berikan RPS tadinya, maka mahasiswa wajib membaca RPS sebagai referensinya untuk belajar materi apa yang akan dipelajari dan harus mematuhi seluruh kontrak perkuliahan yang sudah saya buat.
Oke, untuk lebih lengkapnya di sini saya akan memberikan contoh eh, pembelajaran, video pembelajaran mata kuliah Kimia Dasar 1 pada pertemuan yang kedua. Jadi pada pertemuan yang kedua itu membahas tentang materinya, yaitu klasifikasi zat. Klasifikasi zat yang terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Nah, video pembelajarannya ini dilakukan melalui Zoom meeting. Kenapa melalui Zoom meeting? Karena berdasarkan peraturan pemerintah selama masa pandemi COVID-19, mahasiswa itu tidak diperkenankan untuk melakukan tatap muka. Jadi pihak kampus memberikan wewenang untuk mahasiswa itu untuk melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan gitu. Nah, ini adalah contoh video pembelajaran semasa pandemi COVID-19 yang digunakan melalui Zoom meeting. Berikut adalah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Siang. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan yang kedua mata kuliah Kimia Dasar 1. Nah, berhubung ini adalah adik-adik mahasiswa di semester 1 gitu ya. Di semester 1 kita mengampu mata kuliah Kimia Dasar 1. Kimia Dasar 1 seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana kita bahas tentang kontrak kuliah, tentang RPS, tentang apa-apa saja penilaian, bobot penilaian yang harus kalian lalui, itu sudah saya jelaskan di minggu yang lalu di pertemuan yang pertama. Dan di minggu yang ini kita mau membahas tentang pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu membahas tentang klasifikasi zat, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, minggu lalu saya suruh adik-adik mahasiswa sekalian untuk mempelajari materi yang terkait dengan klasifikasi zat, unsur, senyawa, dan campuran. Oke, untuk mempersingkat waktu, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah Kimia Dasar 1 ini selama 1 semester, mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam di semester 1 ini akan mampu memecahkan permasalahan kimia dengan menggunakan hukum-hukum dasar kimia. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pada minggu yang kedua ini, pada pertemuan yang kedua ini, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu setelah menyelesaikan pertemuan kedua, mahasiswa akan mampu mendeskripsikan klasifikasi zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dan di sini langsung saja saya tampilkan slide. Oke, langsung saja kita masuk kepada Kimia Dasar 1, ilmu kimia, materi, dan klasifikasi zat. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu deh sama salah satu mahasiswa di sini, kepada Ismawati Manurung. Oke, Ismawati, silahkan. Saya ingin bertanya nih. Isu apa sih yang sekarang lagi viral di dunia ini seputaran dengan kimia? Kita kan bahas tadi kimia dasar, gitu kan, seputaran tentang ilmu kimia. Coba Isma, silahkan dijawab. Ya, untuk isu yang lagi dulu saat ini, yaitu intoleransi keperayaan antara Rusia dan Ukraina. Kenapa? Karena Ukraina itu takut terhadap negara Rusia, karena negara Rusia memiliki senjata kimia, yaitu seperti atom dan nuklir. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Isma. Jawabannya sangat benar ya. Nah, jadi salah satu isu yang paling viral di dunia ini seputar ilmu kimia itu adalah invasi negara Rusia ke Ukraina, negara Ukraina gitu. Kenapa? Negara Ukraina itu negara kecil, gitu ya. Negara Rusia itu adalah negara besar, di mana negara Rusia itu memiliki senjata nuklir atau bom atom, gitu ya. Nah, erat kaitannya dengan ilmu kimia. Oke, kita next, lanjut ke capaian pembelajaran. Tadi sudah saya sebutkan, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu kimia tentang materi. Kemudian sub CPMK-nya apa? Sub CPMK-nya yaitu setelah menyelesaikan perkuliahan hari ini, mahasiswa akan
mampu menjelaskan pengertian materi, ilmu kimia, penggolongan ilmu kimia, dan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Nah, ini adalah bagian dari ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah yang mempelajari tentang komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi. Nah, bagian-bagiannya itu adalah seperti yang tertera di layarnya masing-masing. Nah, tadi temannya Isma menyebutkan tentang bom nuklir. Nah, di sini ada dia masuk kepada kimia nuklir, gitu ya. Kemudian kita next lanjut ke materi. Materi itu apa? Materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dapat berupa benda padat, cair maupun gas. Materi itu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terdiri dari 2 unsur dan senyawa. Kemudian campuran itu terdiri dari 3 larutan, koloid, dan suspensi. Ada yang bersifat homogen, ada yang bersifat heterogen. Homogennya itu unsur, senyawa, dan larutan, sementara heterogennya itu adalah koloid dan suspensi. Nah, unsur nih dia. Unsur itu tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, di sini ada tabel sistem periodik unsur. Di sistem periodik unsur ini nanti bisa kita lihat ada di mahasiswa pegangan masing-masing. Mahasiswa itu ada pegangan masing-masing tentang tabel periodik unsur. Ya. Kemudian ada senyawa. Nah, senyawa ini adalah senyawa kimia adalah zat yang terdiri dari 2 atau beberapa unsur yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Ingat ya, sifat unsur itu berbeda dengan sifat senyawa itu berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Ada pula dikaitkan di sini tentang campuran. Campuran itu apa? Campuran itu terbentuk dari 2 atau lebih zat yang masih mempunyai sifat asalnya. Nah, contohnya itu adalah larutan gula. Larutan gula ketika dicampurkan dengan air akan terbentuk larutan gula, campuran gula dan air. Campuran ini masih mempunyai sifat gula, yaitu manis dan sifat air, gitu ya. Kemudian senyawa mempunyai komposisi yang tetap, sedang campuran tidak memiliki komposisi yang tetap. Campuran dapat berupa larutan, suspensi, dan koloid. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Atau gini, atau saya mau deh, Revita silahkan coba dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, coba sebutkan salah satu contoh dari unsur. Silahkan, Revita. Oke, silahkan Revita sebutkan salah satu contoh daripada unsur, bisa? Oke, mungkin kendala jaringan ya. Kita pindah ke Asi Wahyuni, silahkan. Bisa disebutkan salah satu contoh daripada unsur? Contohnya karbon. Oke, terima kasih Asi. Kemudian Diki Wahyudi. Oh, susah sinyal ya? Ada sinyal ya? Oke, Mita, silahkan Mita. Ya, Bu. Oke, tidak apa-apa. Mita, silahkan bisa disebutkan contoh daripada senyawa? Oke, Mita, silahkan. Oke, nggak kedengeran suaranya ya. Kita pindah ke Bella deh, Bella Sinta, silahkan. Unmute-kan speakernya, bisa dijelaskan contoh daripada senyawa? Ini, Bun. Oke, Mita. Bella, hidupkan speakernya. Bisa? Jaringannya jelek sekali, Bu. Oke, tidak apa. Kalau di Uci. kampung nih. Oke, silakan Uci. Uci, kedengaran nggak suaranya? Uci, silakan. Uci, silakan. Atau Yuyun? Yuyun, silakan. Kedengaran suaranya? Silahkan sebutkan contoh salah satu dari senyawa. Recita, Bu. Recita, silahkan Recita. Hidrogen. Oh, sorry. Tadi itu untuk unsur ya. Ini senyawa. Untuk senyawa. Senyawa itu adalah zat kimia yang terdiri dari 2 atau beberapa unsur yang dapat dipecah lagi. Oke, bisa. Oke, Oksigen. Hidrogen dan oksigen menghasilkan hidrogen oksida, air, gitu ya. Itu yang disebut dengan senyawa. Oke, Recita.
Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Sekarang saya mau dari teman-temannya untuk membacakan kesimpulan daripada pelajaran hari ini. Nah, saya mau untuk Diki Setiadi. Yuk, silakan Diki. Bisa disebut. Oke, Diki. Ya, Bu. Oke, masih terdengar suaranya Diki? Oke, Diki silahkan coba dibacakan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari. Diki Setiadi, apa sudah bisa jaringannya? Ibu. Silakan dibacakan kesimpulannya untuk perkuliahan hari ini. Jadi kesimpulan untuk perkuliahan kita di hari ini, kita banyak mengetahui tentang apa itu materi ataupun juga senyawa, Bu. Seperti contoh materi tadi, seperti contoh-contoh materi ataupun senyawa. Oke, terima kasih. Kita dapat mengetahui contoh-contoh dari materi dan senyawa. Tadi seperti yang sudah capaian pembelajaran yang sudah dibacakan temannya tadi ya, Elisa. Ya, terima kasih Elisa dan Diki. Saya ingin satu orang lagi untuk menyempurnakan. Silahkan Ismawati, boleh dibacakan kesimpulan pada hari ini. Kesimpulannya pada hari ini adalah ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi. Kimia itu terbagi dari kimia analitik, kimia fisik, kimia organik, kimia anorganik, biokimia, kimia material, kimia lingkungan, kimia nuklir, dan kimia pangan. Oke, terima kasih. Terima kasih Isma, bagus sekali kesimpulannya hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Untuk tugas silahkan nanti lihat di Moodle-nya masing-masing ya, di e-learning STQ Al-Maksumnya. Silahkan nanti masing-masing untuk melakukan absensi ya, absensi dirinya masing-masing di e-Moodle atau e-learning-nya masing-masing, di e-learning STQ Al-Maksum. Kemudian silakan lihat tugas. Lihat tugas di situ ada saya berikan tugas untuk pertemuan kedua. Silahkan dilihat di Moodle-nya masing-masing ya. Oke, sampai di sini, sampai di tugas. Ada pertanyaan kira-kira, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Oke, Bella ya, Bella Sinta, silahkan ada pertanyaan. Tugasnya kapan sampai batas kapan, Bu? Oke, tugasnya dikumpul sampai satu hari sebelum pertemuan yang ketiga. Nanti silakan upload langsung di Moodle-nya masing-masing ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, terima kasih. Terima kasih karena tidak ada pertanyaan. Saya harapkan untuk masing-masing mahasiswa untuk mempelajari apa saja yang harus kita pelajari pada pertemuan ketiga minggu depan. Nah, untuk materinya lihat di RPS yang sudah saya share. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya, upload di Moodle-nya masing-masing. Oke, mungkin sampai sini saja untuk pertemuan kita yang kedua hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Semangat belajar, silahkan kerjakan tugas-tugasnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.